Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa lagi dengan Ustazah. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran IPA dengan materi cahaya dan indera penglihatan. Semoga anak-anak semua dapat menyerap materi pada hari ini dan dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik ya. Insya Allah anak-anak semua pasti bisa. Nah, anak-anak semua, hari ini Ustazah mempunyai video tentang cahaya dan juga indera penglihatan. Anak-anak semua semangat mengikuti pelajarannya dan simak videonya dengan baik ya. Catat apa yang penting yang ada di dalam video tersebut. Nanti ada pertanyaan yang harus dijawab ya. Nah, anak-anak semua, apakah kalian tahu mengapa kita bisa melihat benda-benda di sekitar kita? Mengapa mata bisa melihat objek-objek dan benda-benda di sekitar kita? Mari simak videonya. Halo teman pintar, pernahkah kalian melewati jalan yang sangat gelap di mana tidak ada lampu jalan? Pasti kalian segera menyalakan lampu kendaraan. Begitu nyala, pemandangan di sekitar kalian jadi terang dan jelas. Terang ini adalah cahaya. Kali ini kita akan belajar mengenai cahaya dan sifat-sifatnya. Simak baik-baik ya. Coba deh perhatiin. Waktu aku nyalain senter ini, kita bisa lihat cahayanya. Iya, itu karena cahaya adalah suatu bentuk energi yang dapat kita lihat dengan mata telanjang. Nah, cahaya ini selalu memiliki sumber, yaitu benda yang dapat memancarkan cahaya. Misalnya, matahari, lampu, dan api. Tahu nggak teman-teman, beberapa hewan bisa menghasilkan cahaya sendiri loh, seperti kunang-kunang dan ikan lentera. Kita dapat melihat benda karena benda itu memantulkan cahaya seperti cahaya matahari, lampu, atau sumber cahaya yang lain. Cahaya pantul itu masuk ke dalam mata. Oleh karena itu, jika dalam keadaan gelap gulita, kita tidak bisa melihat benda. Tak kenal maka tak sayang ya. Kita belajar terlebih dahulu sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Kalian bisa membuktikan dengan menaruh sebuah lilin dan memasang beberapa karton yang dilubangi secara sejajar. Kita bisa melihat jika karton itu tersusun sejajar, tapi begitu kita geser sedikit saja salah satu karton, kita tidak bisa melihat lilin. Itu membuktikan cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya menembus benda bening. Kita bisa membuktikannya dengan menyorotkan cahaya ke benda yang bening. Nah, nanti terlihat cahayanya tembus sampai ke belakang. Nah, itu menunjukkan cahaya menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Nah, kalian bisa mencoba menggunakan senter menyorot pada sebuah cermin misalnya, nanti akan terlihat pantulan cahayanya. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Nah, ini ditunjukkan dengan sebuah pensil yang ditaruh di gelas. Nah, terlihat seolah-olah patah seperti itu. Yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Ini terlihat pada peristiwa pelangi atau mungkin dengan prisma yang kita senter dengan cahaya putih, kelihatan nanti ada cahayanya diuraikan warna pelangi. Penerapan sifat cahaya. Sekarang kita lihat contohnya. Cahaya merambat lurus itu ditunjukkan pada lampu sorot atau sokle, kemudian cahaya matahari yang masuk ke celah genteng, cahaya dari lampu senter, lampu motor, lampu yang lain, itu semuanya terlihat cahayanya lurus, merambat lurus. Yang kedua, cahaya menembus benda bening. Nah, ini berdasarkan daya tembusnya terhadap cahaya, benda dibedakan 3. Ada benda bening atau transparan, benda buram atau translusen, dan ada benda gelap atau opak.
Benda bening meneruskan seluruh cahaya yang masuk. Benda buram hanya meneruskan sebagian cahaya yang masuk, sedangkan benda gelap tidak dapat meneruskan cahaya. Ini contoh benda bening, ini benda buram, ini benda gelap. Ketika ada cahaya, benda bening dapat meneruskan seluruh cahaya. Benda buram hanya meneruskan sebagian, sehingga tampak bayangan remang-remang. Sedangkan benda gelap tidak dapat meneruskan cahaya, sehingga terbentuk bayangan gelap. Selanjutnya, cahaya dapat dipantulkan. Kita perhatikan gambar di samping. Jika permukaannya rata, itu terjadi pemantulan teratur, sinar pantulnya teratur. Sedangkan pada permukaan yang kasar, itu sinar pantulnya tidak teratur. Jadi pemantulan dibedakan dua. Pemantulan teratur jika mengenai permukaan yang rata, halus dan licin. Sedangkan pemantulan baur jika permukaannya tidak rata atau kasar. Kita bisa melihat saat bercermin menggunakan cermin yang rata, halus, kita bisa melihat bayangan dengan sempurna. Sedangkan ketika cermin itu retak, bayangan kita tidak terbentuk sempurna. Itu karena sinar pantulnya tidak teratur atau baur ya. Kemudian cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan itu terjadi ketika cahaya melewati medium yang berbeda kerapatannya, misalnya dari udara ke air, dari air ke udara, atau dari udara ke kaca, itu kan berbeda kerapatannya. Contoh, ini biasanya kaki tampak pendek saat di air, atau kolam tampak dangkal, pensil tampak patah di gelas, seperti itu contohnya. Ini sendok juga bisa seolah-olah patah. Nah, ini contoh lagi. Posisi benda itu di air tidak seperti posisi aslinya yang kita lihat itu. Yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Penguraian cahaya itu merupakan proses penguraian cahaya putih menjadi cahaya yang memiliki warna-warna bervariasi. Contoh penguraian cahaya ini bisa kita lihat pada fenomena pelangi. Jadi cahaya putih matahari dibiaskan dan diuraikan oleh titik-titik air hujan sehingga terbentuk warna-warna pelangi. Kalian juga bisa membuktikan peristiwa penguraian cahaya ini dengan menggunakan prisma. Prisma kita senter dengan menggunakan cahaya putih, nanti akan terbentuk pelangi. Sedangkan peristiwa sebaliknya kita bisa membuktikan lagi menggunakan cakram warna. Jadi kertas putih kita bentuk lingkaran, diberi warna Magiku Hibiniu, diberi tali, nanti kita putar dengan cepat, nanti dari warna-warna pelangi itu nanti saat diputar akan membentuk warna putih atau warna awalnya kalau diputar dengan cepat. Nah, berbagai fenomena tadi termasuk pelangi bisa kita lihat menggunakan mata. Sekarang kita belajar tentang mata. Bagian-bagian mata kita terdiri atas beberapa hal. Yang paling depan itu kornea mata. Masuk kemudian ada pupil, iris, lensa mata, otot mata, dan bagian paling belakang itu sebagai layar yang menangkap bayangan itu ada retina. Kemudian ada saraf nanti yang berfungsi meneruskan informasi ke otak. Yang dari depan ya, yang biasanya rancu itu pupil dan iris lah. Pupil ini bagian hitam dari mata kita ini, sedangkan iris atau dikenal juga dengan selaput pelangi itu yang bagian sekelilingnya hitam ini. Nah, lanjut. Fungsi dari bagian-bagian mata. Sekarang kita mulai dari kornea dulu ya, karena paling depan.
Kornea ini berfungsi meneruskan cahaya yang masuk ke mata. Kemudian pupil tadi yang bagian paling tengah berwarna hitam berfungsi mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke mata. Iris di sekeliling pupil tadi berfungsi mengatur besar kecilnya pupil serta memberi warna mata. Jadi jika misalkan cahayanya kuat, itu pupilnya bisa dibesarkan, bisa dikecilkan, maksudnya disesuaikan dengan kondisi cahaya maksud saya. Lensa mata itu berfungsi untuk memfokuskan cahaya agar jatuh tepat di retina. Otot mata berfungsi untuk menggerakkan bola mata. Retina berfungsi untuk menangkap bayangan hasil pembiasan cahaya dari lensa mata tadi. Terakhir, saraf mata itu berfungsi meneruskan rangsangan cahaya ke otak. Sekarang cara kerja mata bagaimana? Proses melihat itu seperti apa? Kita lihat. Yang pertama, benda yang kita lihat, misalkan di sini pohon, itu memantulkan cahaya. Cahaya tadi masuk ke mata terutama melalui pupil. Nah, nanti akan mengenai lensa mata. Lensa mata itu akan memfokuskan atau di sini dibiaskan oleh lensa mata supaya bisa fokus nanti bayangannya ke retina. Nah, ini bayangan jatuh di retina, itu posisinya di retina itu bayangan terbalik. Kemudian syaraf meneruskan informasi ini ke otak. Nah, di otak ini nanti akan dicerna informasi tadi. Oh, bayangan tadi terbalik. Nah, itu diterjemahkan. Sebenarnya benda itu tidak terbalik. Seperti itu. Lanjut. Kita lihat sekali lagi ya. Jadi misalkan di sini bendanya itu jam waker. Jam waker memantulkan cahaya. Cahaya masuk melalui pupil. Kemudian oleh lensa difokuskan sehingga terbentuk bayangan yang ditangkap oleh retina. Bayangan pada retina ini bersifat nyata, diperkecil dan terbalik. Selanjutnya syaraf meneruskan ke otak. Nanti di otak diterjemahkan bahwa benda itu tidak terbalik, bendanya jam waker, seperti itu. Sampai di sini penjelasan Ustazah, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, sekian videonya. Insya Allah anak-anak semua dapat menyerap materinya dengan baik dan juga dapat memahami materi tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.